Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Tamparan keras bagi pembenci Presiden Jokowi. Wah, itulah judul yang paling pas untuk kita sematkan di video ini, teman-teman ya. Karena apa? Karena di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi, beliau diam-diam membuka ribuan bahkan puluhan ribu lapangan pekerjaan. Di mana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kemarin Pak Jokowi itu meresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, teman-teman. Ini juga untuk menunjang dan menyukseskan industri hilirisasi yang selalu digadang-gadang oleh Presiden Jokowi. Dan faktanya, ternyata industri hilirisasi ini selain dapat meningkatkan pendapatan negara, juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Ini seperti menjawab kritikan-kritikan para pembenci, orang-orang yang selalu memojokkan Pak Jokowi. Kalau katanya mencari kerja susah, lapangan pekerjaan tidak ada. Nah, ini industri-industri hilirisasi ini bisa menyerap ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja. Jadi ya, para pembenci Presiden Jokowi, silahkan Anda gigit jari ya setelah melihat video ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Pak, hari ini kita bisa berdiri tegak di sini, tapi banyak yang lupa, Pak. Karena ini komitmen Bapak. Bagaimana Bapak punya visi, Bapak dorong, Bapak kawal, Bapak awasi, Bapak juga pastikan itu terjadi. Tadi bicara sama Pak Tony Wenas, saya pun kesini 2 kali, Pak Bahlil saya tahu lebih, Pak Presiden 3 kali, artinya lebih dari saya. Ini komitmen beliau, bagaimana beliau terus menjalankan kepastian untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tadi disampaikan bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel, yang dulu hanya mungkin 1-2 miliar Pak, sekarang 40 miliar. Ini luar biasa. Dan hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik ya bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Jadi ini yang saya bilang bahwa kita harus berterima kasih kepada beliau. Kita harus jaga amanah dan kita pastikan bahwa tentu apa yang kita kerjakan hari ini tentu bagian bagaimana kita memastikan rakyat kita lebih makmur lagi ke depan. Bapak, terima kasih. Tentu hari ini Bapak bisa resmikan dan ini bagian dari bagaimana Bapak memastikan Indonesia terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Indonesia, negeri luas membentang dengan kekayaan sumber daya mineral berlimpah. Sumber daya yang menyimpan potensi untuk masa depan demi mendukung dekarbonisasi global. Sehingga perlu dikelola dengan bijak demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan program hilirisasi industri tambang. Hilirisasi ini diharapkan menjadi solusi pengelolaan sumber daya mineral yang akan menciptakan nilai tambah ekonomi dalam negeri dan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan membangun smelter di dalam negeri, maka ini akan memperkuat hilirisasi industri. Kita akan perintah satu persatu perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang, minerba, untuk masuk ke hilirisasi. Agar komoditas kita lebih tinggi nilainya. Tidak kirim mentah, tidak kirim dalam bentuk raw material. Memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Sesuai amanat izin usaha pertambangan khusus IUPK, PT Freeport Indonesia telah menyelesaikan dan mengoperasikan smelter baru untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Dengan beroperasinya smelter kedua ini, PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan tambang tembaga yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mewujudkan tujuan nasional mengelola sumber daya alam mineral sepenuhnya di dalam negeri.
Luar biasa Pak Jokowi ya. Smelter ini merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia. Smelter dilengkapi dengan fasilitas utama pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. Keberadaan fasilitas ini memastikan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT FI sepenuhnya diproses dan dimurnikan di dalam negeri. Oh, udah nggak dikirim keluar ya. PT Freeport Indonesia sejalan dengan visi pemerintah mendorong strategi hilirisasi sebagai salah satu kunci dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan mampu bersaing di pasar global. Demi masa depan, Indonesia emas. Luar biasa Pak Jokowi. Hadirin smelter PT Freeport Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan totem sensor dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian produksi smelter PT Freeport Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama kita, Pak Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Investasi. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Papua Tengah, Bupati Kabupaten Gresik yang saya hormati. Yang saya hormati Chairman of the Board Freeport McMoran, Bapak Richard Ackerson, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, Presiden dan CEO Freeport, Mrs. Kathleen, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini,
Iseng-iseng saya berhitung. Berapa sih? Revenue-nya berapa? Dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, biaya keluar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor sekali lagi mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP growth kita bertumbuh pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa teman-teman ya. Inilah komitmen Presiden Joko Widodo. Beliau memastikan agar hilirisasi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan komitmen pemerintah juga, kerja pemerintah agar pabrik-pabrik atau tambang-tambang itu tidak lagi mengekspor bahan mentah teman-teman. Jadi mereka harus mendukung hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membangun smelter-smelter. Wah, ini tentunya bisa membawa lapangan kerja yang sangat luas teman-teman ya. Ini peluang yang sangat baik untuk kalian yang ingin mungkin berkarir di dunia pertambangan dan segala macam. Smelter sekarang sudah banyak yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar, dan tentunya ya pasti akan menerima karyawan teman-teman, utamanya untuk orang-orang lokal ya, karena
Kalau perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya yang didahulukan adalah orang-orang lokalnya, teman-teman. Tapi kan tidak menutup kemungkinan orang-orang dari luar juga banyak yang bisa bekerja. Contoh sama seperti yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah, yang ada di Morosi, Sulawesi Tenggara, dan beberapa pabrik-pabrik itu karyawan yang diserap banyak sekali, teman-teman. Jadi saya pikir kalau sekarang masih ada yang menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan lapangan kerja susah, sepertinya nggak relate sih, nggak relate banget karena tadi pagi Pak Jokowi meresmikan smelter, sorenya meresmikan smelter. Itu kan kalau kita hitung bisa menyerap tenaga kerja ya paling tidak bisa menyerap ribuan bahkan puluhan ribu, teman-teman. Dan ini sangat besar potensinya. Ya semogalah ini para pembenci Pak Jokowi semakin sadar, semakin terbuka mata, kepala serta pikirannya dalam melihat dan menilai kinerja dari Presiden Jokowi, teman-teman. Ya kita berharap dan nantinya Presiden terpilih Pak Prabowo ketika setelah dilantik bisa melanjutkan hilirisasi dan ya program-program unggulan yang sangat baik dari Pak Jokowi, teman-teman. Ya semoga Indonesia semakin baik, semakin sejahtera, pertumbuhan ekonomi kita semakin baik. Tentunya itu yang kita harapkan, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.